Yang Jo baru 16 tahun. Tapi menggunakan tes kehamilan. Beberapa saat kemudian, dia melihat 2 garis merah muncul di tes kehamilan. Dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Di kepalanya, dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia pergi mencari pacarnya. Dan beritahunya bahwa dia hamil. Juga mengatakan bahwa dia akan melakukan aborsi. Jung Hyun juga kaget. Di kelas olahraga, perut Yang Jo sakit. Guru melihat itu dan segera bertanya padanya. Tapi dia berbohong bahwa dia menderita enteritis. Hari berikutnya Yang Jo pergi ke rumah sakit sendirian. Dia awalnya ingin aborsi. Tapi ketika dokter memeriksa, dia sebenarnya sudah hamil 6 bulan. Dokter mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukannya, dia harus tahu cara untuk mencegah kehamilan. Jika ingin melakukan aborsi, harus memberitahu orang tua. Karena tanpa tanda tangan orang tua, dokter tidak bisa melakukan operasi. Lihat gadis malang ini. Sebelum pergi, dokter merekomendasikannya ke klinik swasta. Pulang rumah, dia takut ketahuan oleh orang tuanya. Itu sebabnya dia memakai band perut. Tapi jika kamu takut akan sesuatu, itu akan sering terjadi. Karena dia selalu muntah tanpa henti. Ayahnya di luar merasa sangat khawatir. Di sini, Jung Hyun melewati toko yang menjual barang-barang untuk ibu dan bayi. Dia tidak bisa menahan diri jadi dia berhenti. Dan lihat sepatu bayi yang menggemaskan itu. Buat dia ingat anaknya yang belum lahir. Jadi dia menelepon Yang Jo. Semoga pacarnya bisa melahirkan anaknya. Dia akan putus sekolah untuk menjadi ayah yang baik. Tapi Yang Jo sudah memutuskan di dalam hatinya. Hari berikutnya dia pergi ke klinik swasta. Jung Hyun berpikir sepanjang malam tanpa tidur. Dia bahkan membayangkan Yang Jo akan mati di meja operasi. Tidak bisa menahan diri dan menangis. Jadi dia berlari secepat yang dia bisa ke rumah sakit. Masa lalu yang indah, sedikit demi sedikit muncul kembali di benaknya. Untungnya, Jung Hyun datang tepat waktu. Lihat bayi ini terbentuk dengan cara yang sangat sehat. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melahirkan bayi ini. Tapi bagaimana mereka menghadapi orang tua mereka? Di malam hari Yang Jo pergi mencari ayahnya. Aku sudah hamil. Sang ayah mengira putrinya sedang membicarakan plot film. Putrimu, Yang Jo, sudah hamil. Ayah bayi itu adalah Jung Hyun, putra paman Jung. Sang ayah mendengar ini dan merasa seperti langit akan runtuh. Mie yang dia makan pada dasarnya enak. Tapi sekarang dia tidak bisa menelan lagi. Seorang ayah tunggal seperti dia. Pikir putrinya salah pikir. Kehamilan adalah masalah besar. Putrinya masih sangat muda. Bagaimana dia bisa hamil? Dia ingin membawa putrinya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun, saat putrinya mengekspos perutnya, ayah tunggal ini benar-benar putus asa. Sudah 6 bulan jadi saya tidak bisa melakukan aborsi, saya harus melahirkannya. Mendengar putrinya mengatakan bahwa dia harus melahirkan bayi. Tidak, dia pasti tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia membesarkan putrinya yang sudah dewasa sendirian. Melewati banyak kesulitan. Dia pasti tidak akan membiarkan putrinya menderita seperti itu. Pasti karena pria itu memaksa anakku. Kamu adalah ketua kelas dan juga siswa teladan. Aku dan Jung Hyun adalah 2 sisi yang saling mencintai. Dia berharap Yang Jo bisa melakukan aborsi. Tapi dia sudah memutuskan. Dia harus melahirkan bayi ini. Ayah ini menyesal tidak merawat putrinya dengan baik. Dia bahkan memukul dirinya sendiri. Sama seperti itu. Mereka berdua tidak mau menyerah pada siapapun. Akhirnya berdebat dengan keras. Malam itu, ayah tidak bisa tidur. Keesokan harinya ketika dia bangun untuk pergi ke sekolah, ayahnya menyiapkan sarapan yang lezat untuknya. Padahal keduanya sering bertengkar setiap hari. Tapi dalam hati ayahnya, dia selalu putri kecilnya. Setelah ke sekolah, siswa top kedua di sekolah membuat perut siswa top tumbuh lebih besar. Berita itu menyebar dengan sangat cepat.
Guru memandang mereka dengan jijik. Apakah kamu tidak tahu apa itu rasa malu? Berapa banyak siswa yang bersorak. Ayah Jung Hyun pergi menemukan ayah Yang Jo dan memberinya setumpuk uang. Harap pria ini bisa membuat putrinya melakukan aborsi. Dia mencengkeram uang di tangannya. Ini sedang menghina putrinya. Seorang ayah seperti dia tidak bisa menahan amarah ini. Dia berjalan di depan ayah Jung Hyun dan melemparkan uang itu kembali di depannya dengan agresif. Bajingan sepertimu. Sama seperti itu. Mereka berdua adalah teman baik sekarang berkelahi satu sama lain. Sangat cepat mereka bergulat satu sama lain. Bahkan menggunakan pisau. Untungnya pemilik kios lain menghentikan mereka tepat pada waktunya. Yang Jo putriku sangat luar biasa. Aku sudah membesarkan anakku yang baik. Putriku. Hidupnya hancur oleh anakmu. Pulang rumah. Pria ini mengeluarkan 2 buku tabungan. Salah satunya adalah untuk dia pergi ke perguruan tinggi. Dan sisa uangnya digunakan untuk masa pensiunnya. Dia berharap putrinya akan melakukan aborsi. Dan ambil uangnya untuk pergi ke Seoul untuk belajar. Tapi gadis ini memutuskan untuk melahirkan bayinya. Ketika percakapan sekali lagi menemui jalan buntu. Putrinya berkemas dan meninggalkan rumah. Sang ayah berpura-pura memutuskan hubungan ayah anak untuk mengintimidasi dia. Harap putrinya bisa tinggal. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan putrinya. Dia pergi ke penginapan sendirian. Jung Hyun mengetahuinya dan bergegas datang. Dia mengambil semua uang ini hari ini dia mendapatkannya dan memberikannya kepada Yang Jo. Lihat Yang Jo berkeringat. Ternyata dia demam. Karena dia hamil, dia tidak berani minum obat. Dia berat hati melihat orang yang dia cintai menderita seperti ini. Jadi dia menemukan ayah Yang Jo. Ketika ayahnya baru saja melihatnya. Dia tidak banyak bicara dan mendorongnya ke sudut tembok. Tapi akhirnya, dia masih tidak bisa memukul Jung Hyun. Jung Hyun memberitahu ayah Yang Jo bahwa dia sakit. Berharap dia bisa menjemputnya pulang rumah. Tapi dia sedang naik pitam. Jelas tidak bisa setuju. Keesokan harinya ayah Jung Hyun datang menemui Yang Jo. Menyeretnya ke rumah sakit. Setelah Jung Hyun mengetahuinya, dia mendorong ayahnya jatuh ke tempat sampah. Sungguh anak yang berbakti. Ayah Yang Jo juga datang. Mereka berdua terus bertarung. Akhirnya dibawa ke kantor polisi. Tidak ada yang mau menyerah pada siapapun. Benar-benar sepasang sahabat. Nenek, tolong adopsi kami. Wanita tua ini telah melihat 2 anak tumbuh hingga dewasa. Dan masak mereka makanan yang lezat. Juga mengadopsi 2 orang mereka. Di sini, sang ayah duduk di kamar putrinya. Dia melihat foto mereka berdua bersama. Ada banyak emosi rumit di hatinya. Sejak dahulu kala, tidak ada orang tua yang tidak mengalah pada anaknya. Jadi keesokan paginya dia pergi ke sekolah. Dan dia menandatangani formulir persetujuan untuk putrinya. Yang Jo melihat ayahnya berjalan pergi dengan kepala tertunduk. Dia segera mengikuti ayahnya. Dia berharap ayahnya bisa memaafkan kesalahannya. Lihat perut putrinya yang semakin membesar. Dalam hatinya kesedihan kembali menggenang. Ayah akan menyewakanmu kamar di penginapan. Katanya bahwa anak-anak adalah harta berharga orang tua mereka. Melihat seorang anak yang bekerja keras untuk membesarkan. Tapi sekarang saya harus menderita. Ini jelas bukan yang diinginkan siapapun. Tapi dibandingkan dengan prasangka dunia ini dengan perempuan. Pada akhirnya dia memilih untuk berkompromi. Dia melepaskan ketegarannya. Menemukan ayah Jung Hyun. Mereka berdua dulunya adalah teman baik tetapi sekarang mereka saling membelakangi. Tapi kali ini demi putrinya. Dia membuang egonya. Dan berlutut. Harap dia bisa membiarkan kedua anak itu bersama. Mereka berdua diam. Duduk saja dan tuangkan arak. Setelah itu, minum bersama. Tidak banyak bicara. Semua ini sudah ada dalam segelas arak. Semua ini sudah ada dalam segelas anggur. Mereka berdua dulu sangat dekat dengan satu sama lain.
Hanya karena hal sepele. Dan tidak ada yang mau menyerah pada siapapun. Sekarang kedua anak mereka saling mencintai. Mereka juga sudah mulai membuka hati untuk mencurahkan segala macam hal dari lubuk hati mereka. Mereka berdua tidak saling mengutuk sekeras sebelumnya. Bersama-sama mereka mengucapkan permintaan maaf. Sekarang keduanya telah kembali harmonis seperti semula. Nanti, mari berdamai satu sama lain. Sejak kini, aku akan memanggilmu kakak. Kita tidak memiliki hubungan darah, jadi bagaimana kamu memanggilku kakak? Panggil aku ayah menantu lelakimu. Tak lama kemudian kedua anak ini juga pulang. Dua orang yang belajar bersama, pergi ke sekolah bersama. Sayang, aku akan bertanggung jawab untuk mendapatkan uang untuk membeli susu dan popok untukmu. Apa yang kalian berdua lakukan? Di usia muda, sudah berdiri di tengah jalan dan intim satu sama lain. Kau gila kan? Hei sobat. Jangan usah khawatir dengan urusan orang lain. Mereka adalah suami istri. Kedua belah pihak keluarga sudah setuju. Astaga, kejutan yang luar biasa. Masih sangat muda tapi sudah menjadi suami, istri dan bahkan punya anak. Seperti itu. Mereka berdua telah memulai hidup baru mereka.